Shalom, perkenalkan saya Ronika Silalahi, Grup F semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Tujuan video kali ini untuk memenuhi salah satu syarat dari tugas mata kuliah Pak Dewasa yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Topik makalah saya adalah solusi terhadap masalah-masalah dewasa atau keluarga. Selamat menyaksikan makalah tentang solusi terhadap masalah dewasa atau keluarga. Latar belakang. Yang menjadi latar belakang dari makalah saya adalah masa dewasa awal merupakan masa puncak dari perkembangan seseorang individu. Masa dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja yang masih dalam keadaan bersenang-senang dengan kehidupan. Pada masa dewasa awal ini, individu akan banyak menemui permasalahan dalam hidup, dan permasalahan tersebut harus bisa diselesaikan dengan baik. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal adalah memilih pasangan hidup, mencapai peran sosial, bertanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, belajar membangun kehidupan rumah tangga dengan pasangan hidup, mengasuh anak, dan menjadi warga negara yang baik. Peran dari guru BK maupun konselor adalah mampu mengarahkan klien kepada peningkatan kemampuan dan perkembangan individu agar tercapai tugas perkembangan dan individu tersebut dapat melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik. Menjadi bab pembahasan. Keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis hanya dapat apabila setiap anggota keluarga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam keluarga Kristen, Alkitab menjadi dasar keluarga yang harmonis. Definisi keluarga yang harmonis menurut Alkitab. Kata harmonis berarti selaras, serasi. Harmoni berarti keselarasan. Keharmonisan suatu keadaan yang selaras, serasi, atau keselarasan, keserasian. Misalnya, keharmonisan dalam keluarga perlu dijaga. Dalam bahasa Inggris disebut harmoni, artinya laras, persetujuan, persesuaian. Jadi keluarga Kristen yang harmonis berarti keluarga inti, yang terdiri dari suami, istri, dan anak, di mana di dalamnya tercipta keselarasan, keserasian, dan kesesuaian dalam kehidupannya sehari-hari dengan terang firman Tuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-31, di sana dapat ditemukan bagaimana keluarga Adam dan Hawa. Dari keluarga ini, setiap keluarga dapat mengambil dan juga mendapatkan prinsip yang Allah berikan bagi kehidupan keluarga Kristen. Yang kedua adalah konsep Alkitab tentang keluarga yang harmonis. Alkitab menegaskan bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa ada kedekatan atau hubungan yang khusus antara Allah dan manusia. Kejadian 1 ayat 26-28. Keadaan ini menggambarkan bahwa perkawinan orang Kristen bukanlah perkawinan sekedar suku sama suku atau saling mencintai belaka, akan tetapi perkawinan Kristen juga mencerminkan dari gambaran Allah. Ada keterlibatan Allah dan ada persekutuan dengan Allah. Hubungan laki-laki dan perempuan yang diwujudkan di dalam perkawinan Kristen memperlihatkan hubungan persekutuan yang unik sebab merupakan kehendak dan persekutuan ilahi. Dalam bagian persekutuan mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam Efesus 5 ayat 23 yang terjadi terus-menerus sampai akhir hayat yang tidak pernah terceraikan. Matius 19 ayat 6. Keluarga Kristen merupakan komunikasi cinta kasih, komunitas hidup dan komunitas keselamatan. Komunitas cinta kasih berarti keluarga adalah gambar dan citra Allah. Komunitas hidup berarti tempat tumbuh bersama, bertambah dan berkembang untuk mengekspresikan gambar dan keserupaan Allah. Tempat anak-anak mendapatkan pendidikan paling dasar. Komunitas keselamatan berarti Kristus hadir di dalam kehidupan keluarga dan melanjutkan misi penyelamatannya. Keluarga sebagai gereja, rumah tangga sebab di dalam rumah tangga orang tua menjadi pewatak iman kepada anak-anaknya melalui perkataan dan perbuatan atau keteladanan. Tugas anggota masing-masing keluarga. Dalam setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan atau yang harus dipenuhi. Baik itu suami, istri, dan juga anak memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah tugas suami. Tugas suami sebagai kepala keluarga rumah tangga. Sejak Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong Adam, maka laki-laki sebagai kepala keluarga bertanggung jawab kepada Allah. Suami harus memelihara keluarga dan memberi tanggung jawab kepada Allah untuk apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat.
Efesus 5 ayat 23. Suami harus memerintah istrinya seperti seorang budak. Namun, seorang suami haruslah membela apa yang benar. Oleh sebab itu, sebagai kepala rumah tangga yang baik, seorang suami haruslah menolong keluarga dan mengatasi pencobaan, bukannya menyerah pada pencobaan. Tugas seorang suami juga menyatukan rumah tangga dan juga menjadi tuan rumah, orang yang mengorganisir dan mengontrol rumah tangga. Tugas suami sebagai mengasihi istri. Selain kepala rumah tangga, tugas seorang suami adalah mengasihi istri dan anak-anak. Dalam bagian ini, mengasihi istri dan anak-anak terbagi dalam beberapa bagian antaranya. Yang pertama adalah hidup bahagia bersama-sama. Nikmatilah hidup dengan istri yang dalam perikop Pengkhotbah 9 ayat 9 menyatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang suami yang ingin berbahagia dengan istri, maka menikmatilah keluarga dengan tidak selalu memikirkan kesalahan yang telah terjadi. Namun sebaliknya, pikirkanlah hal yang baik dan beritahukanlah kepada istri mengenai kebaikannya. Yang kedua, mengasihi istri tanpa mementingkan diri sendiri. Dalam Alkitab banyak sekali berbicara tentang kasih, baik itu kasih Allah kepada manusia, kasih manusia kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Alkitab juga mengajarkan bahwa kasih suami kepada istri merupakan kasih yang sangat istimewa. Hal ini berbeda dengan kasih yang lainnya, sebab seorang istri adalah wanita yang diperuntukkan untuk menjadi teman hidup seorang laki-laki. Contohnya dari Kristus yang rela mengorbankan bagi jemaatnya. Begitu pula seorang suami harus seperti Kristus. Dan yang ketiga adalah menghormati dan melindungi. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 berkata bahwa demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu juga jangan terkendala. Tugas dari seorang istri pertama adalah tunduk terhadap suami. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12, sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan, seorang istri haruslah tunduk kepada suami, yaitu tunduk dalam segala sesuatu. Alkitab menempatkan seorang istri di bawah perlindungan suaminya, sebab kepala seorang istri adalah sang suami. Namun terlepas dari itu, Alkitab juga menambahkan bahwa walaupun suami adalah kepala sang istri, namun suami juga mempunyai kepala, yaitu Kristus. Mengasihi dan menghormati. Istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Seorang istri menunjukkan penghormatannya dalam bentuk perkataan dan juga perbuatan. Kata-kata makian, saling mengomel, dan juga menolak suami dalam kehidupan keluarga Kristen. Hal ini tidak boleh timbul. Oleh sebab itu, sebagai keluarga Kristen, yang menjadi tugas istri adalah berbicara baik sebagai wujud kasih dan juga penghormatan kepada suami. Setia kepada suami. Istri harus memegang janji dan setia kepada sang suami. Suami istri saling menerima, baik itu dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam masa kesenangan maupun dalam masa kesukaran. Istri haruslah tetap bersama-sama dan bukan menyerah dengan saat keadaan yang sulit. Rumah tangga yang baik. Mengurus rumah tangga adalah tugas yang berat bagi seorang wanita. Maka sang suami akan cenderung ke tempat lain mendapatkan tempat yang nyaman dan juga menyenangkan apabila istri tidak melakukan pengurusan rumah tangga yang baik. Contohnya, istri tidak memasak, padahal suami telah capek bekerja selama seharian. Pulang ke rumah, padahal tidak menemukan makanan di dalam rumah, sehingga hati sang suami kecewa karena sang istri tidak mengerti suami. Dan juga ketika suami pulang ke rumah, tiba-tiba dilihatnya rumah berantakan, kotor, makanan tak ada, maka hal ini membuat suami lebih nyaman di luar daripada di rumah sendiri. Oleh karena itu, sang istri tidak diperbolehkan untuk
lantarkan tugas keluarga yaitu mengurus rumah tangga demi kepentingan keluarga agar sang suami dan anak-anak betah di rumah. Tugas anak. Peraturan Allah untuk anak-anak ditulis dalam satu perintah, yaitu, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Kolose 3 ayat 20. Dari perikop ini, dapat kita lihat bahwa tugas seorang anak adalah taat kepada orang tua. Nah, yang pertama menjadi tugas anak yaitu menghargai, menghormati, dan menaati orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dalam Efesus 6 ayat 1-3, perintah serupa ditekankan kembali oleh Rasul Paulus. Pada zaman Perjanjian Lama, ketidaktaatan kepada orang tua merupakan suatu pelanggaran yang hebat. Sebab jika seorang anak dengan keras hati menolak untuk menaati orang tuanya, maka dia akan mendapatkan hukuman mati. Selain karena perintah Tuhan, sikap ini harus ditaati oleh karena kedudukan orang tua lebih tinggi dibandingkan anak. Karena kasih menjadi penyebab anak taat kepada orang tua, jika anak mengasihi orang tua, maka anak akan membahagiakan orang tua. Yang kedua, menolong orang tua. Nah, dalam Amsal 23 ayat 22 dikatakan bahwa dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kita sebagai seorang anak harus bertanggung jawab untuk membantu orang tua di rumah. Contohnya seperti mencuci pakaian, memasak, menyapu, menyetrika, dan lain sebagainya. Atau menolong ayah ketika di ladang, dan sebagainya. Agar jika di dalam keluarga terjadi saling tolong-menolong, maka keluarga tersebut akan harmonis dan rukun. Yang selanjutnya, menaati, mengasihi, dan menghormati Allah. Sejak usia muda, setiap anak harus belajar untuk mengasihi, menghormati, dan menaati Allah. Sebab alangkah lebih baiknya sejak muda anak-anak sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam Alkitab menunjukkan bahwa Allah menginginkan supaya setiap anak dapat menyembah Dia, mengambil bagian dalam ibadat keluarga, dan juga harus ke rumah Tuhan bersama orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak terpenuhi. Sebagai orang tua yang baik, mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anak sehingga tumbuh dewasa menjadi anak yang baik dalam tindakan maupun dalam cara berpikirnya. Tanggung jawab orang tua yang diantaranya adalah berkeluarga berarti menerima tanggung jawab. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini merupakan perintah pertama bagi manusia, sekaligus juga perintah yang sederhana. Sebuah keluarga memiliki banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan bagian ini merupakan ada beberapa tanggung jawab keluarga yang harus diantaranya mengasihi anak-anak. Cinta kasih orang tua lebih penting bagi seorang anak dibandingkan dengan kekayaan, pendidikan, ataupun harta milik dari materi yang manapun. Oleh sebab itu, di dalam kekristenan penting bagi setiap orang tua dapat mengerti bahwa anak merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada orang tua sebagai satu titipan yang suci yang patut diterima dengan sukacita, yang bukan dibiarkan dengan acuh tak acuh atau dengan sebalik-baliknya. Dalam Mazmur 127 ayat 3, anak-anak itulah bagian pusaka dari orang tua. Solusi masalah ekonomi keluarga. Jika persoalan ekonomi dianggap menjadi faktor penyebab perceraian yang tinggi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah ekonomi? Mengapa bisa menjadi faktor pemicu perceraian? Masalah ekonomi identik dengan kekurangan uang atau fana atau materi. Sebuah kondisi di mana keluarga tidak mampu mencukupi kehidupan mereka dari yang paling dasar seperti tidak memiliki kecukupan ekonomi untuk makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Anggapan ini ada benarnya, namun tidak sepenuhnya benar. Karena itu, masalah ekonomi yang menjadi faktor perceraian hanyalah soal kekurangan uang. Maka berarti cerai hanya terjadi pada keluarga miskin. Pada kenyataannya banyak pula orang kaya seperti artis. Mereka banyak kok uang mereka, hartanya. Terus mereka mengalami masalah dalam keluarga hingga berujung perceraian. Kadang hartanya melimpah, namun justru membuat suami dan istri melakukan penyimpangan karena kebanyakan harta. Suami dengan mudah bisa melakukan perselingkuhan atau jajan demi
Demikian pula istri bisa dengan mudah melakukan perselingkuhan karena didukung fasilitas dan kemampuan ekonomi. Artinya, masalah ekonomi tentu saja bukan saja sekedar jenis kekurangan uang, namun bisa juga jenis kebanyakan uang. Dengan kata lain, tidak semata-mata karena jumlah uang yang mereka miliki yang menjadikan masalah dalam kehidupan keluarga, namun justru lebih kepada sikap terhadap realitas kondisi ekonomi. Life is never fair. Begitu ungkapan banyak orang, hidup berumah tangga tidak akan pernah rata. Kenyataannya kadang mendaki, kadang datar, kadang menurun curam, kadang melewati jalan lempang, kadang harus berlika-liku. Begitulah watak kehidupan berumah tangga. Aneka rasanya tidak pernah satu rasa. Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang telah terbukti menghancurkan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha untuk menghadapi masalah ekonomi keluarga dengan sikap bijak dan tepat. Pertama, yaitu bersikaplah tenang. Bersikap tenang. Dalam menghadapi masalah apapun dalam kehidupan, hendaknya disikapi dengan tenang. Janganlah panik dalam menyelesaikan masalah. Tetaplah tenang. Jangan panik, jangan emosi, jangan stres. Yang ada, jikalau kita panik terlebih dahulu, stres, maka yang terjadi bukannya masalah itu terselesaikan, melainkan masalah tersebut menjadi bertambah banyak. Sehingga hal yang pertama kita lakukan jika permasalahan keluarga itu terjadi, maka sikap kita harus tenang dan berpikir agar kita bisa berpikir jernih. Yang kedua, menghadapi bersama-sama. Janganlah dalam keluarga kita menghadapinya sendiri-sendiri, maka yang ada nanti masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Jangan pernah, oh ini masalah kamu saja, ya udah kamu aja lah yang menyelesaikannya. Tetapi masalah keluarga adalah masalah yang harus diselesaikan oleh orang tua, oleh suami istri. Itu sikap yang harus mereka miliki berdua. Oleh karena prinsip itu, maka yang akan muncul adalah kita hadapi bersama-sama agar persoalannya lempang. Yang ketiga adalah tidak saling menyalahkan. Jikalau masalah tersebut telah datang, jangan pernah saling menyalahkan. Ini karenamu. Contohnya masalah keuangan dalam keluarga. Jikalau keuangan semakin menipis, jangan pernah menyalahkan istri, atau istri jangan pernah menyalahkan suami. Mengapa? Karena hal demikian akan mengakibatkan perceraian. Harusnya kita harus saling berpikir bagaimana solusinya. Jangan saling menyalahkan. Harus ada dalam suami istri motivasi kalau ada masalah itu harusnya itu dalam berpikir itu adalah masalah kita. Ayo kita selesaikan dengan sama-sama. Yang keempat adalah cari solusi bersama. Sikap yang produktif adalah suami dan istri duduk berdua untuk membahas masalah ekonomi. Nah, mencari solusi bersama. Dalam apapun masalahnya dalam keluarga, kita harus mencari solusi bersama, jangan sendiri-sendiri. Dan juga dalam keluarga juga kita harus menggunakan komunikasi yang baik, jangan terjadi kesalahpahaman karena kekurangan komunikasi. Yang kelima, sabar menghadapi kesulitan hidup. Nah, jikalau keuangan kita menipis dalam keluarga, janganlah merasa cemas dan sedih karena merasa tidak bahagia. Kebutuhan dasar saja terancam, lalu bagaimana akan bisa merasakan kebahagiaan? Dampak lebih lanjut, istri mudah bersikap emosional dan uring-uringan, apalagi ketika melihat suami tampak tenang-tenang saja dan dianggap tidak melakukan usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Suami dan istri harus mampu bersikap sabar di saat menghadapi kesulitan ekonomi. Sikap sabar ini akan menjadi salah satu faktor utama untuk menjaga keutuhan rumah saat mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Jangan kehilangan cinta. Jikalau permasalahan ekonomi membuat kita kehilangan cinta, maka yang terjadi adalah saling menyakiti, saling membenci, tidak ada lagi kasih dalam rumah tangga. Yang menjadi dampaknya yaitu anak yang menjadi terdampak dari kehilangan cinta orang tua, maka keharmonisan keluarga menjadi hilang. Yang lebih penting, jangan kehilangan cinta kepada pasangan di saat menghadapi kekurangan ekonomi. Apabila kita telah
mulai kehilangan cinta, kita harus mengingat janji kita, komitmen kita sewaktu pernikahan. Jikalau masalah ekonomi ini selalu berlanjut dan membuat kamu menjadi khawatir, maka semua masalahmu itu serahkanlah kepada Tuhan Allah. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, belajarlah untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, yang kita lakukan di saat masalah krisis ekonomi dalam keluarga, kita melakukannya bergaya. Kita melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bergayalah sesuai penghasilanmu. Filipi 4 ayat 11 ayat sampai 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bergayalah sesuai penghasilan kita. Jikalau kita sudah menikah, kita harus pintar memanajemen keuangan keluarga agar tercukupi, jangan lagi boros seperti sewaktu hidup kita seperti sebelum menikah. Karena kalau sudah menikah, banyak hal yang diperlukan. Jangan bergaya kayak Dewi, kayak artis, padahal keuangan kita menipis, tidak sesuai dengan penghasilan kita. Maka kita itu harus bergaya dengan sesuai penghasilan kita, dan kita itu harus memanajemen keuangan kita. Dari Paulus kita belajar mencukupkan diri dalam segala perkara, menggunakan uang yang Tuhan berikan sesuai kebutuhan, membeli hal-hal yang penting. Yang kedua adalah terbuka dengan saran dari pihak yang tepat. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 2, isinya adalah salah seorang dari istri-istri para nabi mengadakan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elia kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan ini, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Mungkin Anda bisa membayangkan betapa stresnya istri mendiang hamba Nabi Elisa ini. Setelah berduka kehilangan suami, dia diteror penagih utang yang ingin menjadikan kedua anaknya sebagai ganti pembayaran. Harta benda tak punya kecuali persediaan minyak suci. Elisa pun memberikan solusi ketika wanita ini menerapkannya. Mujizat pun terjadi sehingga ia membayar semua utangnya dengan menjual minyak dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 3-7. Janda hamba Elisa berhasil mengatasi masalah finansialnya karena ia datang ke orang yang tepat, menceritakan masalahnya dengan jujur dan menjalankan nasihat yang diberikan. Bantu diri Anda sesuai sendiri dengan datang ke orang yang tepat atau lebih berpengalaman. Anda tahu mampu membimbing Anda. Dengan begitu masalah Anda dapat selesai dan bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi. Jikalau kita kekurangan ekonomi, jangan terlalu panik. Kita harus berserah kepada Tuhan dan juga berusaha untuk mendapatkan uang. Yang ketiga adalah solusi masalah komunikasi. Hal yang sering mengganggu terciptanya keharmonisan dalam keluarga Kristen adalah hilangnya komunikasi. Komunikasi haruslah berjalan dari 2 arah, suami maupun istri. Dan menghargai pendapat istri, bukan hanya egois. Komunikasi sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga. Komunikasi haruslah berjalan dari 2 arah, suami mau menghargai pendapat istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri mau menerima pendapat suami. Jika komunikasi telah hancur di dalam keluarga, maka keluarga tersebut tidak lagi harmonis dan keluarga tersebut menjadi terpecah belah. Yang menjadi dampaknya bukan hanya suami istri yang merasakannya, tetapi anak-anaknya. Anak-anak tersebut menjadi broken home, di mana komunikasinya kurang. Di saat datang masalah, komunikasi kurang berjalan dengan baik, komunikasi tidak efektif, maka akan menimbulkan banyak masalah sehingga tercapailah sebuah perceraian keluarga dan anak-anak menjadi broken home. Jadi pada kita orang dewasa, kita itu harus berkomunikasi dengan baik. Jikalau kita berkeluarga,
kita harus bisa mencapai keharmonisan, keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan oleh Allah kepada kita manusia. Dan jikalau kita menikah, kita harus mengingat komitmen kita kepada Allah bahwa tidak akan ada perceraian di dalam keluarga terkecuali yang diceraikan oleh maut. Harus saling mencintai sampai akhir hidup. Kesimpulan dari makalah saya adalah Allah menginginkan setiap keluarga Kristen harus harmonis. Keluarga harmonis hanya terjadi apabila setiap anggota keluarga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan. Mewujudkan keluarga yang harmonis harus tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun permasalahan yang terjadi dalam keluarga harus diselesaikan bersama-sama dan dewasa dalam menyikapinya. Kedewasaan merupakan kunci untuk menjamin kebahagiaan dalam perkawinan. Dalam bagian ini, kedewasaan yang dimaksud adalah tidak egois. Misalnya, setiap pasangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Sifat mementingkan diri sendiri merupakan musuh terbesar bagi suatu pernikahan yang bahagia dan keluarga yang harmonis. Namun penting harus diingat oleh setiap pasangan adalah suatu yang dapat dilakukan untuk mengatasi egoisme adalah firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dalam bagian hal ini yang lama menyangkut sikap egoisme manusia haruslah ditinggalkan. Demikianlah pemaparan saya tentang solusi terhadap masalah-masalah dewasa atau keluarga. Semoga kita yang menonton video ini, semoga di saat datangnya masalah dalam hidup kita ataupun dalam keluarga kita, semoga kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah tempat kita pengaduan. Di saat permasalahan itu datang, kita hendaknya melakukan hubungan intim atau introspeksi diri, melakukan hubungan intim kepada Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Dan jangan hanya berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga harus berusaha. Kita berdoa, berpengharapan, dan berusaha. Ketika hal ini harus kita lakukan, jangan hanya berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan usaha, maka itu tetap juga sia-sia. Dan jikalau kita hanya berusaha saja, itu juga akan sia-sia. Jadi kita harus berdoa, berpengharapan, dan berusaha. Demikianlah pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.